Oke, sampai ketemu. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat penilaian harian online. Ini penting dilakukan bagi guru-guru yang merasa waktunya sangat kurang. Kita bisa tambahkan materi pelajaran supaya anak-anak itu tetap belajar di rumah, walaupun tidak dalam waktu belajar. Terutama pada jam belajar nih, jam 7 sampai jam 9 malam, anak-anak itu rentan sekali mereka tidak melaksanakan tugas jam belajar itu. Nah, untuk antisipasi hal itu kita bisa pantau anak-anak melalui ulangan online. Contohnya yang saya buat ini, ulangan online matematika. Nah, di sini siswa harus mengerjakan ulangan yang saya kirimkan ke link grup WhatsApp. Kemudian setelah itu saya bisa mengecek. Saya bisa mengecek siswa saya sudah mengerjakan atau belum. Nah, di sini pada bagian soal saya tadi, ternyata soal saya sudah dikerjakan oleh 1268. Ini karena sudah dalam waktu kira-kira 4 hari ya, jadi sudah banyak banget yang mengerjakan karena saya share ke seluruh Indonesia. Nah, untuk teman-teman guru nanti bisa share ke grup sekolah atau grup kelas, sehingga cukup anak-anak di kelas saja yang mengerjakan. Jangan sampai anak dari sekolah lain mengerjakan. Gitu. Di sini saya bisa melihat dari 1268 siswa itu, saya bisa mengecek siapa saja namanya, kemudian berasal dari sekolah mana aja. Dan yang terpenting saya bisa tahu analisisnya, karena para guru itu saya tahu kerjaannya sangat banyak, sampai kadang-kadang untuk membuat analisis itu eh, bukan tidak mau ya, tapi butuh waktu, sehingga kadang nanti, nah gitu. Kadang tertunda, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat analisisnya. Soal yang pertama, 85% mengerjakan dengan benar. Oh, tidak perlu kita remedial. Soal yang kedua, 63%. Tanda tanya ini silakan bagi guru apakah mau remedial soal kedua atau tidak. Soal ketiga, 65%. Soal keempat, 72%. Oke, ini sangat membantu sekali bagi guru. Dan bagi anak sendiri, ketika mereka selesai mengerjakan juga mereka akan tahu berapa nilainya. Jadi keuntungannya sangat banyak bagi guru. Guru tidak perlu koreksi yang pertama. Yang kedua, guru sudah langsung dibuatkan analisisnya secara otomatis. Seperti itu. Guru tinggal kopikan nilainya ke buku nilai atau lembar nilainya. Itu lebih enak. Dan guru tinggal seandainya guru tidak mau melihat laporan yang seperti ini, karena ini kan kalau di print gimana caranya? Guru bisa lihat di format Excel. Contohnya seperti ini. Nah, skornya sekian, namanya ini, nama sekolahnya ini. Yang penting adalah di sini kan, nama dan skor. Oke. Lalu bagaimana caranya? Kita akan coba buat dari awal. Kita akan close. Kita akan benar-benar buat dari awal. Pertama kita buka Google Chrome. Saya sarankan memakai Google Chrome ya. Lebih prefer pakai Google Chrome ini daripada Mozilla. Bukan iklan. Oke, pada address ini kita klikkan Google Chrome. Kemudian kita pilih sign in ya. Di sini ada Google Form sign in, klik aja di sini. Nah, di sini ada tanda tambah. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin belum sign in ke Google Chrome-nya akan diminta untuk sign in terlebih dahulu. Tapi kebetulan punya saya sudah login, jadi tinggal saya klik tanda tambah. Nah, di sini nanti akan terbuka Google Form yang baru. Misalnya di sini saya tuliskan penilaian harian matematika 2. Nah, di formulir tanpa judul yang bagian atas ini juga kita klik, maka secara otomatis akan tercopy sama persis dengan judul ini. Deskripsi formulir bisa kita tuliskan misalnya kelas 6.
Karena apabila ada kelas lain yang mencoba membuka ketika dia tahu ini kelas 6, ini sebagai informasi aja, informasi tambahan di sini. Ini custom, terserah Bapak Ibu mau tulis apa di sini. Kemudian berikutnya kita butuh informasi yang paling penting dari siswa adalah nama siswa. Kita pilih di sini jawaban singkat. Terus kemudian informasi yang kedua adalah sekolah. Sama, di sini jawabannya adalah jawaban singkat. Oh iya, ada yang lupa. Di sini wajib diisi, kita on-kan. Kemudian sekolah juga wajib diisi, kita on-kan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nama siswa dan sekolah ini siswa belum isi, dia tidak akan bisa ke halaman berikutnya, ke halaman soal. Oke, ini 1 dan 2 ini sudah selesai. Kita tinggal menuju ke halaman 2. Ini kita anggap halaman 1. Halaman kedua, bagaimana cara menambah halaman kedua? Jangan klik tanda tambah di atas ya, tetapi tanda tambahkan bagian. Klik di sini. Oke. Nanti akan muncul tulisan bagian 2 dari 2. Di bagian tanpa judul kita tuliskan perintahnya. Pilihlah jawaban yang benar. Kemudian, ini baru judul, baru perintah. Kita klik tanda tambah untuk memulai pada soal pertama. Kita langsung ya. Dalam tutorial ini, saya akan buatkan soal yang mudah-mudah biar cepat. Saya sarankan nanti sebelum membuat soal, sebaiknya Bapak Ibu sudah punya bank soal yang akan digunakan untuk penilaian harian online, supaya nanti tinggal copy-paste begitu lebih cepat. Nah, karena ini hanya tutorial, saya akan buat yang mudah-mudah saja. Misalnya, hasil dari, kita ketik soal di sini, hasil dari 1 tambah 26 adalah titik. Saya pilih soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian untuk membuat jawabannya tinggal klik di bawahnya ada tulisan opsi 1. Langsung kita tuliskan di sini misalnya jawabannya 27. Kemudian kita boleh klik bawahnya, atau lebih mudah kita lihat di keyboard kita ada tanda panah ke bawah, kita tinggal klik aja panah ke bawah, otomatis dia akan turun. Di sini kita tuliskan opsi jawaban yang kedua. Misalnya, kalau bisa matematika itu jawaban yang memungkinkan siswa terkecoh. Misalnya 26 dikurangi 1 jadi 25. Kita klik panah ke bawah lagi. 26. Kita klik panah ke bawah lagi 1. Ini hanya contoh ya, jadi sangat mudah. Terus kemudian kita klik di sini wajib diisi, supaya siswa tidak bisa mengirim jawaban sebelum mengisi seluruh soal. Sebelum mengisi seluruh jawabannya. Kemudian kita menuju ke pertanyaan kedua dengan klik tanda tambah di samping kanan. Kita ketik pertanyaannya, misalnya bilangan atau berikut ini yang merupakan bilangan tipe prima adalah titik-titik. Sudah terpilih pilihan ganda, kemudian saya klik di opsi 1. Lah, ini kok berikut ini. Berikut ini yang merupakan bilangan prima adalah opsi 1, misalnya kita tuliskan angka 1, kemudian panah ke bawah 3, panah ke bawah 6, panah ke bawah 9. Jangan lupa kita aktifkan di sini wajib diisi. Kemudian pertanyaan ketiga. Bilangan kuadrat kurang dari 100 adalah titik-titik. Kita pilih pilihan ganda, kemudian opsi 1 kita klik. Misalnya 98, 64, 72, 38. Oke. Jangan lupa klik wajib diisi. Ke soal nomor 4.
pertanyaannya, lawan dari bilangan 100 adalah titik-titik. Sini kita tuliskan misalnya 1000, 0, negatif 100, negatif 200. Jangan lupa dipilih, wajib diisi. Ini sudah berapa soal? 1, 2, 3, 4, 4. Kita akan buat 5 soal aja. Nanti Bapak Ibu bisa bikin 10 atau 20 soal atau 100 soal, silakan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, hasil perkalian dari bilangan negatif 5 dan 10 adalah titik. Klik opsi 1, di sini kita tuliskan jawabannya 50, panah ke bawah. Negatif 5, panah ke bawah 10, panah ke bawah negatif 50. Oke, jangan lupa diklik wajib diisi. Oke, cukup pada tutorial ini saya buat 5 soal aja. Oke, langkah selanjutnya kita mau jadikan form ini sebagai kuis. Klik tanda setelan atau gambar gear ya, atau roda gigi di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kumpulkan alamat email apabila nanti kita butuh informasi alamat email siswa yang mengerjakan. Tapi saya memilih untuk tidak. Kemudian perlu masuk, batasi ke satu tanggapan apabila kita hanya membatasi anak itu mengerjakan satu kali dengan satu gadget. Batasi satu tanggapan. Sehingga apabila ada anak yang mau mengerjakan 2 kali, dia sudah tidak akan bisa. Dan saya memilih untuk unchecklist ya. Tidak saya checklist karena rata-rata anak saya itu ada yang tidak punya gadget, tidak punya HP. Sehingga dia pinjam HP temannya. Nah, ini saya pilih untuk tidak checklist. Kemudian, responden dapat edit setelah mengirimkan. Saya tidak pilih. Lihat diagram ringkasan dan respon teks, saya tidak pilih ini. Kemudian pada presentasi, tampilkan status progres. Ini boleh di checklist, boleh tidak. Ini hanya nanti akan tampak tanda garis di bawah. Sudah penuh atau belum, sama seperti kayak kalau kita mendownload ada progres. Acak urutan pertanyaan, ini saya pilih checklist. Tujuannya supaya apabila ada 2 anak yang berdekatan mereka mengerjakan soal ini, mereka tidak akan mendapatkan soal yang sama, acak jadinya, antara satu anak dengan anak lainnya. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, boleh. Terus kemudian pesan konfirmasi, ini bisa kita isi, boleh tidak. Tanggapan Anda telah direkam, kalau seandainya kita tidak isi, ini otomatis terisi begini. Atau saya mau beri pesan konfirmasi, terima kasih ya, boleh custom ya. Kemudian kita klik tab quiz. Nah, ini yang penting. Di sini pada tombol ini, jadikan ini sebagai quiz, harus kita buat on. Terus rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini maksudnya setelah anak selesai mengerjakan, dia akan bisa langsung lihat nilainya. Tapi kalau di sini kita klik yang bawah, kita harus buka dulu, tinjau dulu secara manual, baru dirilis nilainya. Saya pilih yang atas. Kemudian paling bawah, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Saya pilih tidak, supaya antara satu anak yang mengerjakan, dia tidak membocorkan pertanyaan atau jawaban itu kepada siswa lainnya. Di sini jawaban yang benar juga tidak saya checklist. Nilai poin boleh, kemudian simpan. Oke, ini kita baru berhasil membuat pertanyaan. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu bisa tahu nilainya? Tentu kita harus membuat kunci jawaban. Klik soal pertama.
Nah, di sini ada pilihan kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Nah, poin. Poin ini tergantung kita. Apakah poin ini nanti akan sekaligus menjadi nilai ataukah masih mau kita olah lagi. Kalau saya lebih suka poin ini nanti langsung menjadi nilai, maka saya langsung konversi. Karena soal saya 5, saya menginginkan nilainya 100, maka 100 ini dibagi dengan jumlah soal. 100 dibagi 5, satu soal nilainya 20. Jika nanti soalnya 10, berarti 100 dibagi 10. Jadi masing-masing soal 10 poin. Kalau soalnya nanti 20, maka 100 dibagi 20, maka masing-masing soal 5 poin. Terserah Bapak Ibu. Kemudian, setelah kita klik tuliskan poinnya, kita klik kunci jawabannya. 1 ditambah 26, 27. Oke, nanti akan tanda hijau seperti ini. Terus kemudian soal kedua, klik kunci jawaban, tuliskan poinnya 20, klik kunci jawabannya. Soal ketiga, klik kunci jawaban, tuliskan poinnya, kemudian kita pilih kunci jawabannya. Soal keempat, klik kunci jawaban, kita ketikkan poinnya, kemudian pilih kunci jawabannya. Soal nomor 5, klik kunci jawaban, ketikkan poinnya, pilih kunci jawabannya. Oke. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, nanti kita bisa kirimkan. Tapi sebelumnya saya mau ubah dulu temanya. Saya tidak suka nih warna, apa ini? Nilai ya. Saya mau ganti dengan warna lain. Merah misalnya. Atau biru. Atau gambar. Atau foto. Foto saya sendiri. Aduh, narsis. Nggak usah ya. Kita pilih anak-anak. Yang mana ya? Yang maskulin. Ini deh, boleh. Nah, nanti akan tampak seperti ini. Terus, sebelum kita kirimkan linknya ke anak-anak di grup kita preview dulu, kita lihat dulu. Dan kita harus coba dulu mengerjakan. Misalnya di sini, kok ada alamat email ya? Apakah tadi saya klik kumpulkan alamat email? Nah, seperti inilah fungsinya, kita wajib mengerjakan dulu. Nah, ini ternyata di checklist. Oke, presentasi. Kuis, tidak ada yang saya ubah, yang lain. Klik simpan. Kemudian saya ulang preview. Nah, seperti ini. Nama sekolah. Nama saya tuliskan, ya nama saya sendiri. Sekolahnya SD 1. Klik berikutnya. Di sini lawan dari bilangan 100. Anggap saya adalah seorang yang pintar banget ya. Oh, tanpa berpikir saya sudah langsung menjawab. 27. Oh, hebat sekali saya. Bilangan kuadrat kurang dari 100. Oh, iya. Berikut yang merupakan bilangan prima. Oke. Hasil perkalian. Iya. Saya kirim. Oh, lihat skor saya. 100. Saya memang hebat. Nilai saya 100. Dan saya bisa tahu skor dari jawaban saya. Oke. Kemudian sebagai admin nanti kita bisa lihat tanggapannya di sini. Kita akan tahu berapa siswa yang mengerjakan itu dari sini.
ada berapa tanggapan, karena tadi sudah ada yang mengerjakan yaitu saya sendiri, berarti di sini ada 1. Kita lihat, oh nilainya 100. Yang mengerjakan Ari dari sekolah SD 1. Ini adalah hasil jawaban dia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Mudah sekali. Terus kemudian nanti hasil ini juga bisa kita ekspor dalam bentuk Excel. Buat. Nah, yang paling penting di sini kita bisa lihat adalah nama dan skornya. Oh, skornya di sini kok masih bentuknya fraction ya? Kok masih pecahan 100/100? Saya maunya nilainya nanti dalam bentuk nilai rentang 0 sampai 100. Jadi saya select di sini, kemudian pilih format angka. Ini komanya saya mau hilangkan. Kurangi angka desimal. Oke, seperti itu. Lalu kemudian nama dan skor ini nanti bisa kita kopikan ke daftar nilai kita. Itu sangat mudah. Yang paling penting kita tidak perlu koreksi dan tidak perlu membuat analisis karena secara otomatis ini sudah dibuatkan. Oke, langkah berikutnya kita mau kirimkan link soal ini supaya bisa dikerjakan oleh anak-anak. Karena kalau link ini tidak kita kirim, bagaimana anak tahu saya harus mengerjakan di mana? Bingung kan? Nah, kita akan buatkan linknya. Caranya, saya akan klik tanda kirim, kemudian di sini saya akan pilih tanda link, tanda klip atau tanda apa ini ya, pokoknya gambarnya seperti ini. Terus kemudian saya akan klik tautan atau link ini, kemudian kita boleh perpendek URL-nya di sini. Nah, jadi pendek. Kemudian kita salin. Oke, sudah disalin. Kemudian kita akan menuju ke grup. Saya ke grup WhatsApp ya. Misalnya. Kok lama ya? Sabar ya. Kita buka grup web WhatsApp. Oke. Lalu kemudian saya akan mengirimkan link ini ke grup. Tetapi karena ini masih uji coba, saya akan kirimkan ke saya sendiri deh. Saya akan kirimkan di sini anak-anak. Salam dulu. Assalamualaikum anak-anak, mohon kerjakan soal berikut dengan teliti. Nah, saya pastekan linknya di sini. Iya. Terus kita kirimkan. Anak-anak mohon kerjakan soal berikut dengan teliti. Oke, nanti ini akan menjadi link ya. Nanti link ini kita klik, maka langsung akan menuju ke soal tersebut. Saya akan buka di tab Anonymous ya.
Nanti kalau di grup WhatsApp anak-anak, mereka buka di WhatsApp, mereka bisa langsung klik di HP-nya, kemudian mereka bisa mengerjakan di HP-nya. Nama siswa, dia akan ketikkan namanya, kemudian sekolahnya. Misalnya saya tuliskan nama siswa di sini Andri. Oh, Andri dari SD 2. Berikutnya saya akan pura-pura mikir ya, bilangan terima dan seterusnya. Ini saya ngasal tapi sebagian benar. Oke, kemudian setelah selesai mengerjakan saya klik kirim. Nah, udah selesai mengerjakan, ada tulisan terima kasih ya, kemudian lihat skor. Nah, skor saya 60. Saya scroll ke bawah, wah ternyata nomor 1 saya salah, nomor 2 benar, nomor 3 salah, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, saya kira cukup tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi guru-guru, dan saya kira bagi anak-anak juga bermanfaat karena mereka bisa memanfaatkan waktu mereka yang biasanya untuk main malam-malam atau nonton TV, mereka bisa mengerjakan soal. Oke, saya berharap anak-anak Indonesia makin pintar karena di tangan mereka lah kita mengharapkan masa depan Indonesia menjadi lebih baik.